Halo, halo. Selamat pagi atau siang atau juga malam tergantung kalian menonton video ini. Di sini kami akan mepresentasikan tentang tugas final project kami data science. Let's go. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan kami, kelompok Bismillah Lulus, dengan anggota saya, Imadewi Natalia, NIM 19650046, dan teman saya, Tengku Surya Al-Furqon, NIM 19650094. Dan saya Yani Lestari, NIM 196500120. dari kelas Data Science C, kami akan mempresentasikan tentang prediksi data saham BPJA menggunakan metode regresi linear. Berikut adalah beberapa pembahasan yang akan kami bahas di dalam table of content. Mengenai yang pertama ini ada penjelasan data dengan tujuan analisis data. Untuk yang kedua, akan dipaparkan beberapa hasil program yang telah kami selesaikan. Dan yang ketiga adalah tentang penjelasan dan analisis hasil dari program. Berikut ini ada tools atau pendukung yang digunakan, seperti yang pertama nih ada metode regresi linear, kemudian data yang kami ambil adalah tentang data saham BPJA, di mana saham BPJA ini pada tahun 2020 sampai 2022 sampai sekarang. Nah, untuk software-nya kami menggunakan RapidMiner. Next. Penjelasan data, di mana seperti yang kita ketahui bahwa data saham BPJA yang kami gunakan adalah tahun 2020-2022. Ini merupakan saham milik PT Bank Sentral Asia Tbk atau biasanya sering disebut dengan BPJA. Ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada sektor perbankan terbesar di Indonesia dan ini termasuk bank swasta. Saham bank ini masuk dalam kategori blue chip atau di mana blue chip ini dimiliki oleh perusahaan besar dengan kapitalisasi raksasa dan pergerakan harga saham yang relatif stabil atau cenderung naik. Selain itu, saham ini merupakan salah satu deretan saham big cap yang memiliki konsisten untuk naik dalam jangka yang panjang. Sumber data yang kami gunakan ini diperoleh dari BPJA, PT Bank Sentral Asia Tbk pada periode tahun 2020-2022. Kami mendapatkan sumber data ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, masuk ke websitenya Yahoo Finance untuk mendapatkan informasi mengenai data yang digunakan atau yang diinginkan. Kemudian langkah kedua, setelah masuk ke website tersebut, kita akan menemukan beberapa fitur, di mana kita langsung masuk ke search untuk mengetahui kategori saham BPJA. Dan langkah ketiga, ini kita memilih untuk historical data, di mana historical data ini kita gunakan untuk mengatur tanggal atau tahun yang kita inginkan, yaitu pada periode 2020-2022. Nah, ini adalah data yang kami gunakan pada tahun 2020, mulainya di Januari tanggal 2 2020. Nah, ini open pada 52.20 dan high-nya ini pada 52,22, low-nya 51,91, dan di tahun 2022 kita bisa lihat untuk datanya dia mengalami kenaikan, di mana pada tanggal 8 Januari 2022 ini dia membuka 66,53 dan volume yang awalnya tadi bernilai kecil sekarang menjadi 353.500. Ini kita bisa mengatur periodenya
di time period. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan analisis data. Jadi tujuan yang paling utama dari analisis data adalah digunakan untuk mendeskripsikan sebuah data, sehingga dengan adanya data akan memudahkan untuk dipahami oleh para pembaca dan penganalisis. Yang kedua, yaitu untuk membuat kesimpulan berdasarkan data yang didapatkan dari sampel yang telah ada. Lalu yang ketiga, untuk memeriksa, mentransformasi, dan memeragakan data. Maksudnya ini kita dapat menampilkan data melalui tabel, alat visual lain seperti grafik, atau pie, dan lain-lain. Berikut adalah hasil dari program. Jadi pertama, ini adalah desain dari proses regresi linear. Di sini adalah gambar dari RapidMiner. Di sini kita terdapat pertama prosesnya ada berupa dua input yang berupa CSV. Yang pertama inputnya adalah saham BBCA tahun 2020 sampai 2021. Lalu input yang kedua yaitu berupa CSV dari data input saham BBCA tahun 2022. Lalu kita menggunakan operator yaitu linear regression sebagai metode untuk melakukan prediksi data saham. Selanjutnya kita menggunakan apply model. Di sini apply model adalah operator yang berfungsi untuk mengaplikasikan metode linear regresi kepada data input saham BBCA tahun 2022. Lalu terdapat kita menggunakan operator performa. Di sini untuk mencari besaran error yang dihasilkan oleh perbandingan antara prediksi dengan data yang asli. Yang data kita gunakan sebagai data testing. Lalu bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, langkah 1, input data saham BBCA, sesuai yang sudah saya jelaskan tadi. Langkah keduanya, data diproses pada metode regresi linear. Langkah ketiga, data proses regresi linear akan diterapkan pada data tes dan diketahui error prediksinya. Desain proses regresi linear. Tidak seperti MATLAB, RapidMiner merupakan aplikasi analisis data yang dapat digunakan secara free. Selanjutnya pada RapidMiner ini kita terdapat operator yang memiliki berbagai macam operasi yang dapat dilakukan dan cukup dengan kita drag and drop saja. Lalu tersesuai pada desain sebelumnya, terdapat dua input yaitu data testing dan data training. Data training dihubungkan dengan operator linear regression yang selanjutnya dapat dihubungkan ke apply model agar dapat diaplikasikan pada data testing. Selanjutnya, untuk atribut dan juga koefisien dari regresi linear, di sini terdapat 3 atribut. Yang pertama ada open, yaitu ketika saham dibuka. Kemudian ada high, itu menunjukkan nilai saham tertinggi. Kemudian ada low, menunjukkan prediksi saham terendah. Kemudian juga terdapat intercept. Kemudian di sini dari hasil perhitungan dari RapidMiner, kita sudah mendapatkan koefisien dari masing-masing atribut dari open, high, dan juga low. Mulai dari open, di sini koefisiennya minus 0,383, kemudian dari high koefisiennya 0,532, kemudian dari low 0,846, dan juga dari intercept ada 49,798. Dan untuk menghitung nilai equation yield atau Y dari regresi linear, kita bisa menggunakan perhitungan manual, yaitu dengan cara beta 0 ditambah beta 1 dikali X1, ditambah beta 2 dikali X2, dan seterusnya. Selanjutnya, ini merupakan hasil prediksi dari regresi linear yang sudah kami lakukan. Di sini terdapat ada 18 data. Nilai close-nya sudah diketahui mulai dari 7.600 sampai 7.725. Kemudian juga nilai hasil prediksinya di sini 7610,653 sampai 7744,577. Dan juga di sini terdapat data tanggalnya, kemudian ada nilai saham open-nya, high-nya, dan juga low-nya. Dan juga terdapat volume yang didapatkan. Misalkan pada
row pertama, di sini kita mendapat nilai close 7.600, kemudian ini pada tanggal 10 Januari 2022, kita memprediksi nilai saham yaitu 7610,653, ini berdasarkan perhitungan dari nilai regresi linear, yaitu dari nilai open, high, kemudian juga low, dikalikan dengan nilai beta tadi, yaitu nilai intercept, kemudian mendapatkan volume sebesar 453.51.900. Selanjutnya, dan ini untuk performa prediksi dari regresi linear yang kita lakukan pada saham Bank BCA. Di sini kita mendapat 3 nilai error. Yang pertama ada nilai RMSE atau root mean square error. Ini digunakan dalam analisis perbandingan data lapangan dengan data hasil proses yang diolah untuk dapat mengetahui seberapa besar tingkat kesalahan yang terjadi. Di sini dapat kita cari menggunakan rumus RMSD. Ini merupakan bahasa Indonesianya dari root mean square error. Ini dapat dihitung dengan akar dari jumlah sigma pertama sampai sigma keberapa dikali X1 dikurangi XI di pangkat 2 dibagi dengan jumlah data, kemudian menghasilkan 53,963 sampai dengan 0. Ini merupakan nilai RMSE dari data saham Bank BCA yang sudah kita hitung pada metode regresi linear. Kemudian juga terdapat kesalahan mutlak atau absolute error, di mana absolute error merupakan dijadikan sebagai perbedaan antara nilai yang diharapkan oleh variabel dan juga nilai terukur oleh variabel. Di sini kita mendapatkan nilai 44,755 sampai 30,149. Ini dari banyaknya data yang telah kita hitung pada regresi linear sebelumnya. Kemudian juga terdapat relative error. Ini biasanya digunakan dalam presentase kesalahan mutlak terhadap nilai yang diharapkan, atau bisa juga dipanggil presentase kesalahan. Di sini kita mendapatkan nilai relative error yaitu dijadikan persen 0,57% sampai dengan 0,39%. Selanjutnya, jadi dapat disimpulkan dari hasil prediksi saham Bank BCA yang kita lakukan menggunakan regresi linear di dalam RapidMiner, saham merupakan salah satu dataset yang mudah didapat. Selain itu, saham juga dapat diprediksi dengan metode yang kita gunakan sebelumnya, regresi linear. Kemudian kita mendapatkan nilai performa error atau relative error yaitu 0,57% sampai dengan 0,39%. Jadi semakin nilai relative error yang kita dapat itu mendekati dengan 0, maka hasil prediksi semakin tepat. Amazing. Tetapi untuk melakukan perbandingan atau penggunaan ini sebagai prediksi, maka penulis menyarankan supaya terdapat metode lainnya yang dilakukan untuk dapat membandingkan performanya dengan metode lain. Selanjutnya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Imada. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok Bismillah lulus. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.